Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mari kita lanjutkan ya topik yang selalu kita bahas ya, menjadi seorang developer dengan modal ponsel, hanya dengan ponsel ya. Apa bisa? Tentu bisa ya, karena kita ini sudah merdeka. Apalagi ini Agustusan ya. Ini adalah sebuah manifestasi dari kehidupan berkebangsaan itu sendiri ya. Oke ya. Tapi sebelumnya kita lanjutkan materinya ya. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita semua ya, yang atas nikmat sehat untuk bisa jumpa di sini. Oke. Ya, langsung aja ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kerjasama ya, dan saat ini kita akan membahas ya. Memang menjadi seorang developer ya, itu bukanlah pekerjaan yang yang gampang ya. Tapi di selain liku-likunya itu ada sesuatu yang menarik ya. Ada suatu ketertarikan banyak orang untuk terjun di bisnis properti itu sendiri, yaitu menjadi developer ya. Karena semua orang itu pasti membutuhkan properti. Semua orang mulai dari lahir sampai di ke liang lahat itu membutuhkan properti. Cuma kalau ke liang lahat yang dibutuhkan cuma 1 meter kali 2 meter kali gitu ya. Oke ya. Ya, tentu ya, untuk menjadi developer itu tentu kita membutuhkan lahan ya. Setelah kita memiliki lahan, kita ada deal-deal dari kerjasama itu sendiri ya. Akhirnya kita bangun ya. Bagaimana cara membangun dengan mudah dan benar ya? Tentu kita memiliki strukturisasi dari pekerjaan itu sendiri ya, yaitu kita membutuhkan biaya untuk membangun. Karena apa? Kita sudah ada persiapan lahan sudah ada. Ini yang dimaksud adalah lahan sudah ada ya. Lahan sudah ada, sudah di set plan ya, seluruh dokumen sudah ready ya. Tinggal kita bangun. Terus masih ada problem. Problemnya apa? Kok biayanya belum ada untuk membangun? Ya, kalau gitu kan kita hanya jual kablingan. Ya, di set plan sudah. Ya, tapi kita nggak bisa diam begitu saja ya. Kita berpikir ya, gunakan pikiran kita bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk membangun ya. Yang pertama, kita buat konsep membayar DP ya. Jadi harga sudah ditentukan bahwa setelah set panel kita 6 kali 12 kita bangun 6 kali 6 ya, dengan tipe rumah sederhana. Biasanya kebanyakan untuk rumah komersil itu tipe 36 ya, 336 6 kali 6 memberi fasad rumah modern, biasanya rumah modern minimalis ya, memiliki carport ya, memiliki taman, memiliki 2 kamar tidur ya, memiliki ruang keluarga, ruang tamu yang bersinergi dengan dapur itu sekalian ya. Dengan begitu kita akan bangun dengan patokan harga pada umumnya antara 300 sampai 450. Katakanlah kita jual rumah itu 300 juta. Bagaimana kita mendapatkan uang itu? Jadi lahan yang kita set plan, kita jual dengan cara DP ya. DP. Jadi untuk customer pertama mereka bisa memiliki barang rumah yang kita jual dengan DP 30%. Jadi kita lakukan pembayaran 3 kali ya. Yang tahapan pertama DP-nya 100 juta. Nah, itulah uang yang kita gunakan untuk membangun itu sendiri. Dengan catatan sudah ada
deal antara developer dan buyer itu sendiri ya, dibayar 3 kali. Tahapan pertama adalah untuk membangun awal ya, mulai pondasi sampai pertengahan 30%. Tahapan kedua setelah 30% jadi ada tambahan lagi 30% ya. Jadi mendapatkan 200 juta. Dan setelah jadi sekitar 70% baru yang 30% kita minta lagi untuk melanjutkan pembangunan. Ya. Artinya apa? Jika kawan-kawan sudah memiliki trust seperti itu, jangan langsung uang yang diterima itu digunakan untuk yang lain-lain. Jadi kesalahan fatal bagi developer pemula, tatkala dia mendapatkan trust dari buyer, uang digunakan untuk keperluan lain. Nah, itulah kesalahan yang utama. Ini bisa berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis kawan-kawan sendiri, dan juga berdampak tidak baik bagi developer pemula yang lain. Ya, ada efek jerah dari pihak customer bila terjadi one prestasi. Itulah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Oke, mungkin untuk materi lanjutnya kita akan bahas pada waktu-waktu berikutnya. Oke. Salam sehat penuh berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.